Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa SMA Hutama peserta LDKS virtual tahun 2020. Hari ini kita kembali berjumpa dalam sesi materi di LDKS virtual. Sebelah saya sudah ada pemateri untuk hari ini. Tapi sebelum itu akan saya perkenalkan dulu diri saya sendiri, yaitu Ermita Sari Dewi sebagai moderator, dan Kak Umam, nama panjangnya Khairul Umam. Mungkin akan saya sampaikan sedikit biodatanya ya Kak, sebelum kita berbincang-bincang jauh. Kak Umam, gak apa-apa nih dikasih tahu tahun kelahiran ya? Boleh ya. Bekasi 21 Oktober 1989. Rumahnya nggak usah lah kayak ya, nanti pada kepo. Terus latar belakang pendidikan S1 Pendidikan Olahraga FIK UNJ. Kemudian sekarang sedang menempuh pasca sarjana di UNJ juga, sedang berjalan S2-nya. Kemudian latar belakang organisasi Kaumam juga banyak sekali. Ada 4 di sini poinnya. Yang pertama, ketua satu organisasi SDM dan pengembangan daerah KPOTI pusat. Mungkin teman-teman belum tahu kali ya, KPOTI itu apa ya Kak? Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia. Kemudian yang kedua, ketua Indonesian Sport Therapist Association atau ISTA. Yang ketiga, wakil ketua bidang olahraga rekreasi BAPOMI DKI Jakarta. Kemudian yang keempat, founder, berarti pendiri ya Kak? Pendiri. Wow. Sociopreneur Resport Cycle. Nanti akan kita bahas latar belakang organisasi yang sekarang sedang digeluti Kaumam. Penghargaannya harus kita reward nih. Pemuda Pelopor Kota Bekasi bidang pendidikan. Kemudian UNJ Award alumni dalam pengabdian masyarakat, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Itu sekilas penghargaan latar belakang organisasi Kaumam. Mungkin langsung saja kita obrol-obrol. Kak Umam, Kak Mita. Kak Umam mungkin bisa say hey dulu kali ya sama siswa-siswa SMA Hutama gitu kan, memperkenalkan diri secara pribadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia di rumah teman-teman SMA Hutama ya, yang sedang bergembira, berbahagia walaupun belajar di rumah. Semoga selalu sehat. Ya, salam dari saya, semoga teman-teman menjadi siswa yang luar biasa. Amin. Kita semakin senang karena di rumah rebahan doang Kak. Rebahan doang. Rebahan, belajar, rebahan, belajar. Ya, ini Kak Umam. Belakangan ini kesibukannya apa nih Kak Umam? Ya, selama WFH dulu deh, selama WFH ini. Selama WFH ini ya biasa di rumah aja ya bersama keluarga. Terus juga kita coba berkreasi, berinovasi untuk ya mengenalkan konten-konten, khususnya konten budaya, itu permainan rakyat sama olahraga tradisional di KPOT tadi. Oh, di KPOTI tadi ya Kak. Nah, kalau itu kan kesibukan Kaumam selama WFH ini ya. Kalau misalnya sebelumnya? Sebelumnya biasa suka ke luar kota, ke daerah-daerah, kemudian juga ya kesibukan kuliah karena waktu itu masih pulang pergi kampus di UNJ. Ya selebihnya itu sih kurang lebih. Jadi kesibukannya seperti pada umumnya lah ya Kak. Terus kita akan bahas organisasi nih Kak hari ini, keorganisasian. Oke. Karena ini agak serius berarti ya? Iya, tapi tetaplah kita santai. Masih bisa hahihi biar yang di rumah juga santai ngelihat kita. Kalau kita bahas keorganisasian nih Kak, karena kita lingkupnya siswa-siswa SMA Hutama, berarti kan organisasi paling dekatnya OSIS ya Kak? OSIS, betul. Sebelum ke OSISnya nih Kak,
menurut Kak Umam sendiri, pengalaman Kak Umam itu kan sudah banyak sekali gitu kan. Organisasi itu sendiri apa sih Kak kalau menurut Kak Umam? Ya, jadi begini Kamita, ini sebenarnya menarik sekali. Jadi bicara organisasi ini sebetulnya teman-teman pasti tahu lah ya bagaimana mengorganisasi sesuatu. Nah, definisi organisasi ini adalah suatu wadah tempat berkumpulnya individu yang memiliki sebuah visi, misi dan tujuan yang sama, maka dia berkumpul. Ini sebenarnya ada apa ya? Secara filosofi dari kita proses awalnya manusia hadir, yaitu dicontohkan oleh Nabi Adam dalam perspektif agama Islam gitu ya. Nah, Adam diturunkan ini adalah untuk mengorganisasi alam ini, memanage alam ini supaya terjadi sebuah seni-seni kehidupan, kemudian adanya aturan-aturan dan sebagainya sampai dengan sekarang. Inilah satu konsep organisasi yang memang semua melakukan itu sebetulnya. Kan contoh organ tubuh kita adalah bagian dari organisasi dalam tubuh kita. Kalau dia nggak saling membutuhkan, bekerja sama, dia nggak akan terjadi sebuah organisasi yang baik, nggak bisa kita hidup. Itu contoh sederhananya seperti itu. Iya, ya pasti siswa-siswa SMA Utama mengerti sih Kak, karena itu sudah paparan yang secara simpelnya ya. Terus yang ingin saya tanyakan, kan Kak Umam ini latar belakang organisasinya sudah banyak sekali gitu kan, nggak perlu ya mungkin banyak. Saya pengen tahu, mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu, ketika pertama kali Kak Umam berorganisasi itu masih ingat nggak di organisasi apa gitu? Pertama kali saya ikut organisasi itu di SMP. SMP. Ya OSIS itu. OSIS. SMP OSIS. Berkembang sampai dengan SMA. Bahkan saya mencari sekolah maupun kampus, yang pertama saya cari adalah organisasinya. Karena saya senang berorganisasi ya. Gitu. Oh iya, mungkin peserta LDKS juga belum tahu ya, siswa-siswa SMA Utama, kalau Kak Umam ini alumni SMA Utama ya, tahun 2007 kalau nggak salah ya. Lulusnya Kak? Lulusnya masuk ke 2004 kalau nggak salah ya. Oh, lulus tahun 2007, masuk tahun 2004 semester 2. Saya anak baru masuk sini. Oh, jadi anak baru masuk ke sini. Terus waktu jabat di OSIS SMA Utama sebagai apa? Kebetulan saya menjadi ketua OSIS waktu itu. Oh, ketua OSIS. Berarti angkatan berapa tuh Kak? Angkatan berapa ya? Saya lupa. Berapa? Udah lama banget ya? 2005-an mungkin ya, atau 6 lah kurang lebih. Gitu. Kalau biasanya sekarang tuh anak-anak kalau setiap angkatan itu punya namanya Kak. Oh, ada namanya. Dari dulu gak? Kalau dulu nggak ada namanya. Oh, dulu nggak ada. Oh, sekarang yang sekarang kan angkatan 33 ya? Iya. Nah, 33 itu ada namanya unit table. Sebelumnya unstoppable. Jadi setiap angkatan itu mereka punya nama. Berarti Kak Umam generasi old school. Karena di sini juga nih. Jadi tema kita Kak, generasi milenial, disiplin, berkarakter, berjiwa kepemimpinan. Jadi karena sekarang nih udah jiwa-jiwa milenial, mungkin rada berbeda nih karakter organisasinya kayaknya ya Kak. Syarat organisasi nih Kak, kan sudah jelas tadi ketika organisasi itu wadah, ketika berkumpulnya orang-orang yang mempunyai visi misi yang sama. Berarti kalau sudah ada wadahnya, sudah ada orangnya, berarti harus ada syarat-syaratnya. Itu jelas tujuannya harus sama ya Kak. Terus ada aturannya, aturan mainnya. Terus pengurusnya itu sudah pasti ada, karena nanti pasti ada ketua, wakil dan sebagainya. Dan ada anggotanya juga. Nah, kalau menurut Kak Umam, dari yang 4 bagian yang harus ada di organisasi tadi, yang sangat harus disoroti itu apa sih Kak? Kalau di organisasi itu sendiri? Mungkin sebelum masuk ke situ saya coba mengurai dari ini ya.
hakikatnya manusia adalah ini saya ambil contoh, ada makhluk homo ludens atau makhluk bermain. Jadi berorganisasi itulah bermain, hal gitu. yang menyenangkan, yang tidak main-main gitu ya. Kemudian hakikatnya manusia itu turun ke bumi berkumpul. Ini saya coba sedikit filosofi dari sebuah permainan, namanya Hom Pimpa Alayum Gambreng. Hom itu dari Tuhan kembali ke Tuhan. Oh itu artinya? Iya, artinya itu. Ini konsep Hom Pimpa Alayum Gambreng. Oh itu dari basic ya. Maknanya itu. Jadi dari Tuhan kembali ke Tuhan. Ketika dia turun ke bumi, pimpah itu artinya adalah berkumpul. Alaihum itu berkontribusi. Artinya pada prinsipnya orang Indonesia ini senang berkumpul kan, bikin perkumpulan OSIS lah, perkumpulan organisasi apal, nah itulah. Nah, yang menjadi dasarnya adalah ketika orang itu berkumpul tentunya harus memiliki tujuan atau visi misi yang sama. Jadi kalau cuma kumpul-kumpul doang ya cuma nongkrong. Ya, punya tujuan tapi hanya sebatas have fun aja. Gitu. Tapi dalam organisasi dia harus mempunyai sebuah tujuan visi misi yang sama. Nah itu baru dibentuklah sebuah organisasi. Biasanya harus punya goal. Goalsnya harus jelas. Gitu. Kalau cuma nongkrong, ngumpul, senang-senang, ya ada tujuannya sih senang-senang. Tapi goalsnya sendiri tidak ada ya kak. Beda dengan organisasi yang kita bahas hari ini. Tadi agak kaget juga sih, ternyata Hom Pimpa Alayum Gambreng itu artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan. Itu dari bahasa apa tuh kak? Ini dari bahasa Jawa kuno Sanskerta kan Om itu Tuhan, Pimpah itu berkumpul, Alayum itu berkontribusi, sama berkumpul dalam sebuah organisasi kemudian harus punya kontribusi. Tadi goalsnya apa nih gitu kan. Kalau cuma ngumpul-ngumpul aja ya banyak tadi seperti tadi kita bahas. Cuma ini buat teman-teman adik-adik di OSIS yang ataupun dimanapun organisasinya atau komunitas ya berkumpul harus berfaedah, jangan unfaedah gitu kan. Karena sekarang banyak yang tidak berfaedah. Iya. Unfaedah, gitu. Kayaknya dari zaman saya nggak tahu tuh arti sendiri Hom Pimpa Alayum Gambreng. Ada satu ilmu yang kita pegang. Saya pun sama kak. Terus, saya akan bahas tentang jenis organisasi nih kak, karena menarik sekali. Kakak kan latar belakangnya banyak nih, otomatis sudah tahu nih beda-bedanya. Kalau setahu saya jenis organisasi itu kan ada 3 ya kak, formal, non formal, sama informal. Mungkin kalau informal itu seperti rumah tangga, lingkup keluarga, itu kan pasti punya goalsnya masing-masing. Yang mau saya bahas sih yang formal dan non formal, karena kayak Kak Umam pernah merasakan dua-duanya nih. Bedanya apa sih kak kalau jenis organisasi yang formal dengan non formal? Jadi kalau dalam mengklasifikasikan itu bisa contoh ada organisasi non profit dan profit. Nah kalau profit jelas kayak perusahaan kayak gitu-gitu lah ya. Yang non profit ini kayak organisasi masyarakat, perkumpulan-perkumpulan, kayak contoh saya backgroundnya olahraga, itu banyak kayak organisasi olahraga kayak KONI, kemudian perkumpulan bola basket, PBSI ya, terus bulu tangkis dan sebagainya, itu organisasi non profit gitu kan. Terus juga ada organisasi pemerintahan, yaitu kementerian, terus badan-badan yang secara dia latar belakang dari pemerintahan ya. Nah, itu sih contoh-contoh organisasi di negara kita. Mungkin teman-teman juga bisa browsing gitu ya, apa sih jenis-jenis organisasi yang ada di Indonesia gitu. Terus kalau mungkin sedikit bahas nyambung ke jenis organisasi ya kak, yang poin founder, sociopreneur ini nih kak, kayaknya saya aja baru tahu gitu kan, awam untuk masalah yang seperti ini gitu kan. Waktu pertama kali Kak Umam mau mendirikan, jangan ke situ dulu deh, yang dimaksud sociopreneur ini seperti apa gitu kak, mungkin teman-teman juga pengen tahu. Nah ini untuk sebenarnya pas banget nih untuk teman-teman di adik-adik yang milenial ya, di usia milenial saat ini, namanya entrepreneur tuh harus dibangun. Nah cuma saya kebetulan dan juga banyak juga sih berpikiran seperti itu. Ini tercipta pada saat pandemik ini.
berpikir. Jadi berarti belum ada 1 tahun? Belum 1 tahun. Gitu. Gagasannya pas pandemik, bagaimana kita berentrepreneur tapi juga membantu orang lain. Jadi sociopreneur tuh ya ada unsur sosialnya, ada unsur usahanya. Jadi bagaimana berbagi keberkahan kepada orang lain. Itu. Kalau mekanisme cara kerjanya itu seperti apa, Kak? Nah, di organisasi Resport Cycle ini? Nah, ini kan suatu usaha sosial, kita memberdayakan masyarakat dari yang cuci sepatunya itu mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu, nah dia bisa terlibat di situ. Kemudian juga pengumpulan limbah-limbah olahraga yang sudah tidak terpakai kita jual kembali, nanti ada persentase untuk didonasikan untuk pada teman-teman terdampak COVID, bahkan sama pelaku olahraga yang nggak mampu. Gitu. Susah Kak buat organisasi. Kayaknya mungkin kalau kita ngelihat ngebuat suatu organisasi itu kelihatannya kayak gampang gitu kan, ngumpul 5 orang, ayo kita buat sebuah organisasi tercipta. Orang kan taunya cuma dari luarnya doang gitu ya Kak. Tapi sebenarnya ketika Kak Humam buat, apalagi udah founder nih, pendiri, yang harus diantisipasi atau persiapannya Kak Humam itu apa? Jadi sebenarnya ngebuat organisasi itu gampang sebenarnya. Ini kita ngobrol nih. Ini semua organisasi kebanyakan ya. Dari obrolan warung kopi, dari obrolan yang sederhana, kemudian menjadi sebuah gagasan besar. Sama yang seperti organisasi yang saya ada di KPOT dan sebagainya, itu awal ngobrol warung kopi seperti ini. Gitu. Terciptalah sebuah gagasan besar itu. Kemudian tadi kuncinya adalah punya satu grand design atau goals ke depan itu, untuk mencapai itu seperti apa, maka kita akan bisa meraih itu. Terus antisipasinya saya selalu berprinsip seperti apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara ya, ing ngarso sung tulodo. Nah itu kan di depan memberikan teladan ya. Pemimpin ini baik ke pemimpin ya, pemimpin yang di depan itu seperti apa ketika pemimpin itu yang sedang terjadi kesulitan di organisasinya, dia harus di depan. Jadi jangan lagi enak-enak dia mau di belakang, dia harus di depan dalam kondisi sulit. Nah kemudian ing madio mangun karso, jadi dia di tengah-tengah nih membangun kekuatan, yang ini ngedorong, ini narik, jadi saling memotivasi. Kemudian tutwori handayani, ya dia di belakang memberi dorongan. Nah itu yang selalu saya coba terapkan dalam saya berorganisasi gitu ya, supaya kita nggak di depan nggak kebablasan, di tengah juga nggak memaksa orang lain, tapi mencoba open mind, open heart gitu ya. Jadi memposisikan diri kita sejajar. Kalau dalam konteks budaya namanya konsep pajajaran, yaitu kesejajaran, merendahkan hati kita. Peduli ketua, wakil, tapi harus tahu posisinya, menempatkan posisinya. Di era sekarang hierarki itu nggak akan berjalan. Di era sekarang era kolaborasi. Makanya teman-teman adik-adik di SMA Utama, hierarki itu di era sekarang itu kurang pas dan kurang berjalan. Tapi di era sekarang era kolaborasi. Mungkin kalau mendengar hierarki kesannya kayak ada semacam pemaksaan ya, seperti itu ya Kak. Dan jadi, harus hormat gitu, harus ketua dulu gitu kan. Ya enggak, harus kolaborasi. Semua mensejajarkan diri. Ya. Menarik sekali Kak Umam ya. Kemudian itu untuk organisasi menurut Kak Umam, kemudian kita sharing satu sama lain. Sekarang agak lebih mengkerucut nih Kak. OSIS nih Kak. OSIS di SMA Utama tahun ini agak berbeda karena kita sedang mengalami masa sulit gitu kan Kak. Biasanya kita kalau LDKS untuk pencalonan OSIS kita ada yang namanya PACIS Kak. Nanti PACIS ini akan dikumpulkan siapa yang peminatnya dari kelas 10 dan kelas 11. Nanti akan bahasanya
digembleng, kayak pendidikan gitu. Dididik dulu. 3 bulan atau 2 bulan atau sebulan gitu kan, nanti sama anak OSIS dikasih materi tentang organisasi pada umumnya, organisasi di Hutama itu seperti apa, apa aja yang harus ditekankan gitu kan. Kemudian ada peserta yang umumnya kelas 10-nya, nanti baru kita 3 hari biasa kita mainnya di puncak kayak gitu. Kalau sekarang karena kita WFH mainnya di rumah. Terus mungkin yang lainnya lagi ngeliat kita di rumah lagi rebahan sambil rebahan gitu kan. Nah, menurut Kak Umam, mungkin waktu masanya Kak Umam ketika jadi ketua OSIS SMA Hutama tahun 2000, berarti ketika jabat tahun 2000 6 apa berapa itu ya? Lupa 5 kali ya Kak? Ya 5 mungkin. 5 ya kan, Kelas kalau 2, kelas 2 2005 atau 2006 ya Kak. Nah 2005 2006 mungkin ada tips untuk yang sekarang nih Kak buat calon ketua OSIS selanjutnya. Apa yang harus mereka persiapkan? Apa yang harus mereka bentuk? Menurut Kak Umam gimana? Jadi kalau saya boleh sedikit singkat cerita ya, ini ruangan ini adalah ruangan yang pertama kali saya dibentuk, ruangan ini. Oh ini? Ya ruangan ini. Emang biasa di sini Kak? Mungkin teman-teman tahu nih ruang paling belakang. Iya. Aula ya. Aula, yang udah ada AC-nya itu. Udah ada AC-nya. Kalau dulu nggak ada. Tahun lalu belum ada AC-nya Kak, masih berpanas-panasan kita di sini. Wah. Nah ini pertama kali saya dipanggil di sini. Dipanggil, ditanya oleh guru, kemudian ada beberapa senior OSIS kelas 3 gitu ya. Ditanya nama siapa, silakan kamu pidato dengan bahasa Indonesia, sekarang menggunakan bahasa Inggris pidato gitu kan. Kemudian silakan doa. Udah, setelah itu saya disuruh pulang, disuruh keluar. Oh gitu. Saya nggak tahu itu ngapain, saya tiba-tiba dipanggil dari kelas sama Bu Siti Rikmah kalau nggak salah waktu itu. Datang ke sini cuma diwawancara seperti itu, kemudian suruh pulang, suruh keluar gitu. Nah tipsnya adalah teman-teman sebenarnya beruntung sekali kalau teman-teman itu berada di OSIS ya, karena tidak semua siswa memiliki kesempatan menjadi ketua OSIS atau pengurus OSIS, karena di saat teman-teman kalian itu tidur kita bermain ya, di saat teman-teman itu belajar kita bermain ya, tapi di saat tertentu teman-teman sedang tidur, kita itu sedang belajar di situ tentunya. Nah tadi konsep main itu sebetulnya konsep bermain yang tidak main-main. Di organisasi yaitu bermain, makanya harus enjoy gitu kan, dan bertanggung jawab. Itu yang jelas ya Kak. Dan tampilkan perubahan yang signifikan di rumah. Misalkan ya, ini pengalaman saya nih. Orang tua saya tidak setuju saya ikut OSIS. Oh, itu banyak yang seperti itu sampai sekarang Kak. Sampai saya pulang malam gitu kan dan sebagainya. Buat apa sih OSIS? Udah tugas kamu adalah belajar. Gitu kan. Akhirnya saya buktikan dengan saya ikut OSIS, akhirnya saya di rumah belajar. Yang tadi tidak pernah nyapu di rumah, saya nyapu. Yang tidak pernah cuci piring, saya cuci piring. Gitu. Ternyata orang tua lebih melihat senang perubahan anak. Kok anak saya sekarang nyapu, sekarang cuci piring. Nah itu jadi perlahan-perlahan orang tua saya ya udahlah silakan. Sampai akhir kelas 3 tuh baru tahu kalau saya ini ketua OSIS. Pas Kak Umam di kelas 3, berarti setelah masa satu tahun periode ya, udah mau habis baru tahu orang tua dengan ceritanya para guru. Loh kan ketika Kak Umam kelas 2 kan ngambil rapot tuh Kak? Enggak dikasih tahu? Wali kelas gitu? Enggak. Wah, jadi tahu-tahu pas udah kelas 3 aja gitu? Diceritakan kalau Umam ini seperti ini. Ya mungkin boleh tanyalah sama guru-guru yang lain. Saya nggak tahu ya. Saya melihat tuh guru-guru itu sangat baik sekali buat saya. Mungkin buat yang teman-teman yang lain tuh ada guru yang mungkin galak gitu, tapi ya baik ke saya gitu ya. Dan nggak bisa marah, nggak tahu kenapa.
Oh jadi maksudnya kalau guru A ke yang lain marah, Iya. ke kaumam nggak marah? Nggak bisa marah. Ya iyalah orang ketua OSIS. Nggak tahu Ketua kenapa OSIS, Kak. nggak bisa marah. Atau gini, dia tuh apa ya? Ketika saya salah tuh atau gimana, ya nggak marah. Oh, mungkin. Karena pembawaan saya mungkin baik kali ya ke ibu guru atau bapak ibu. Mungkin kalau guru-guru sebenarnya walau kriteria bandel anak itu kan juga beda-beda Iya, kali ya kak. iya. Saya jadi share ini karena saya apa-apa, juga curhat. ngajar. Iya, beda-beda. Kalaupun memang ada anak yang bandel tapi karakternya sopan, Iya. baik ketika tingkah laku, berbicara, sekesel-keselnya kita, ya kesel. Paling bahasanya ngomel, bukan kayak Iya. menghukum atau seperti apa, mungkin seperti itu kali ya kak. Iya. Ya, intinya sih gini, jangan jadi orang atau siswa yang hanya pintar, tapi jadilah siswa yang cerdas. Nah makanya perlu teman-teman ya masuk organisasi, entah itu OSIS atau ekstrakurikuler, itu teman-teman tepatnya belajar. Nah ya memang sekarang nih anak-anak yang kelas 10 saya menemukan kak 1-2 orang yang ngapain sih. Kalau OSIS oke lah, mungkin kalau saya berpikirnya OSIS itu hanya untuk orang-orang anak-anak yang memang rasa menggebu-gebunya, rasa butuh pengalaman itu tinggi dibandingkan teman-teman yang lain. Tapi kalau ekskul itu kan memang diwajibkan kalau di utama ya kak. Saya masih menemukan 1-2-3 orang, saya nggak mau ikut. Bu, ekskul buat apa gitu kan, masih kayak begitu kak. Nah mungkin kakak bisa kasih saran buat adik-adik. Mungkin adik-adik yang nggak mau ikut ekstrakurikuler, ada 2 kemungkinan nih. Yang pertama mungkin dia tidak ada satu ekskul yang mewadahi bakatnya dia, atau memang si adik-adik ini apa ya, malas untuk beraktivitas di luar yang KBM gitu kan. Nah untuk adik-adik yang malas atau yang kurang berkeinginan di ekstrakurikuler, ya harus ikut. Kalau emang nggak ada, buat ekskulnya. Misalkan gini, oh dia senangnya adalah bahasa Jerman misalkan, tapi di sekolah itu nggak ada bahasa Jerman. Nah sampaikanlah gagasan itu sama pihak sekolah bahwa bakat saya adalah ingin ekskul bahasa Jerman gitu. Jadi ungkapkan, itu bagian dari seorang pemimpin menyampaikan sebuah pendapat dengan siapapun itu, walaupun dengan guru, sampaikan pendapat itu. Jadi jangan ada ketakutan, karena ketakutan itu yang akan membuat diri kita tidak maju gitu. Mungkin tapi ditambahkan ketika memang ingin membuat suatu ekstrakurikuler, menyampaikan pendapat itu bebas ya kak. Iya. Tapi kalau ketika memang sudah serius, harus ditambahkan dengan segala macam-macam yang pertimbangan. Karena jangan sampai saya mau buat ini, tapi ketika ditanya kembali bagaimana tanggung jawabnya, nggak tahu gitu kan. Kembali ke tadi, teman-teman mau bikin organisasi nih, ya harus punya tujuan, visi misi gitu kan. Goalsnya apa nih dari kalau membuat ini? Nah, harus jelas. Terus membangun struktur kan, ada nggak peminatnya? Oh ada 10 orang. Nah, setelah kumpul ya sampaikan gagasannya, bentuklah sebuah struktur organisasi sederhana. Baru jalankan program-program yang ingin dibuat di organisasi itu. Gitu. Iya. Kita udah berbincang banyak banget nih kak. Hal yang menarik kalau organisasi tuh kita pasti pernah dengar, untuk lingkup OSIS aja kali ya kak, rapat. Rapat OSIS ataupun OSIS punya kegiatan, mereka rapat panitia kan ada RO-nya tuh pak, ruang OSIS. Ruang OSIS ruang OSIS. Oh ya. sebenarnya RO sekarang. RO. Makin generasi milenial sekarang tuh makin irit bahasanya kan. Jadi di RO mereka kadang rapat di situ ataupun rapat di sini juga bisa di aula. Kalau menurut Komam, rapat
ketika di sebuah organisasi itu seberapa penting sih? Ya, sangat penting karena gini, sesuatu yang tidak pernah diungkapkan atau dibicarakan itu tidak akan terjadi. Misalnya gini, saya punya gagasan A, tapi saya nggak pernah ngomongin atau nggak pernah dirapatin gitu ya bahasanya ya. Nah artinya rapat itu penting, artinya disitulah tempat belajar teman-teman ya di momen rapat untuk berbicara di depan orang. Itu juga sama dulu awal seperti itu saya ngomong berdua menyampaikan gagasan, terus ngomong bertiga, berempat, berlima dalam sebuah rapat. Nanti bergantian ngomongnya kan. Nah disitulah dinamika mengajarkan tentang komunikasi, ya berani berbicara pada saat rapat itu. Ya. Kemudian rapat itu fungsinya apa? Rapat itu fungsinya adalah menyepakati sebuah gagasan dan memutuskan sesuatu gagasan gitu ya. Ataupun kalau ada kendala, tempat menyelesaikan masalah di forum itu. Jadi segala halnya dibahas di rapat itu. Betul. Mau berdebat juga nggak masalah. Biasanya sih debat saraf. Kalau rapat panitia, rapat pengurus kayak gitu ya Kak. Cuman kadang anak-anak tuh dia kalau di OSIS berpendapat menggebu-gebu. Tapi ketika di kelas belajar ditanyain minta pendapat beda ya. Beda. Auranya beda. Auranya beda. Kadang jangan ke situ deh. Kadang mungkin kalau misalnya mereka, kalau guru ataupun kakak kelasnya mungkin bisa melihat potensi adik-adiknya ya Kak. Apalagi ada beberapa yang dia background SMP-nya OSIS, tapi ketika SMA mungkin mereka merasakan udahlah pengen belajar aja kayak gitu. Padahal ada potensi loh Kak. Kakak kelasnya, gurunya ya semacam memberi support, ayo kamu join, tapi dianya malas gitu, enggak, padahal dulunya SMP-nya OSIS gitu Kak. Nah menurut Kak Umam yang seperti itu gimana? Ya, untuk teman-teman yang seperti itu ya pasti akan nyesel, karena gini, ya memang kalau bicara organisasi saya sering ngomong ke adik-adik gitu ya, organisasi itu banyak pahitnya, bener nggak? Benar. Nah, manisnya ya mungkin dibilang nggak ada gitu kan. Udah capek, capek waktu, pikiran, gitu kan, emosional, emosi, itu yang paling menguras, benar. Waktu buat mungkin ada yang pacaran juga. Benar. Ya kan? Cinlok di organisasi, berantem, putus. Udah. Akhirnya organisasinya terbengkalai. Iya, betul. Gitu. Ya jadi itu ya organisasi ya memang harus punya tanggung jawab dan nyesel, pasti nyesel karena gini, pengalaman saya dan teman-teman ya, ketika dia nggak ikut organisasi, ketika di dunia pekerjaan itu sangat berdampak loh. Akhirnya dia, wah saya nyesel nih, coba dulu ikut OSIS, coba ikut organisasi atau BEM atau apa gitu kan. Akhirnya yang teman-teman yang organisasi udah biasa, udah siap gitu ya, Kak? Disuruh bikin surat, kita bisa. Penanggung jawab event udah bisa. Kan nanti teman-teman harus persiapkan diri dunia pekerjaan, dunia kuliah, penting banget organisasi. Satu sih yang saya pegang sampai sekarang, kalau emang dulu saya nggak organisasi di OSIS gitu Kak, beda orang yang berorganisasi dengan orang yang tidak berorganisasi. Sederhana, ketika berbicara di depan umum. Betul. Sederhana banget. Orang-orang yang memang backgroundnya dulunya tidak berorganisasi, semacam ada gestur yang berbeda sama kita yang sudah terbiasa, ya nggak sih Kak? Kadang ada yang suka cerita, sakit perut gak gitu kan ya, mules gak gitu kan, keringat dingin kadang kalau buat berbicara di depan umum. Tapi tapi kalau orang-orang yang berorganisasi nggak ada lagi tuh yang kayak gitu, bener nggak sih Kak? Betul. Karena intensitas kita ngomong, kadang kita suka ngomong sendiri, bener nggak sih? Betul. Kalau saya kayak gitu, bukan berarti kita gimana gitu ya. Kadang mempersiapkan diri, kita mau ngomong di depan umum, biasanya kita prepare dulu kayak gitu. Kak Umam juga seperti itu? Iya seperti itu. Saya dulu itu termasuk karakter orang yang pendiam. Oh pendiam. Pendiam.
untuk ngomong di depan orang tuh malu, pendiam dan pemalu. Sama kita juga sama sih, Kak. Pas ikut organisasi malu-maluin Bener. sedikit malu-maluin. Karena gitu, saya sendiri memiliki pengalaman tadi berbicara face to face, berbicara dalam rapat dengan 5 orang, 100 orang, bahkan pernah sampai 5.000 orang. Pada saat itu pernah menjadi ketua kayak ospeknya universitas di UNJ. Nah itu saya sambutan dengan mahasiswa yang 5.000 orang kurang lebih. Maba ya, mahasiswa barunya. Nah disitulah titik kepercayaan diri muncul. Tapi kepercayaan diri itu tidak serta-merta muncul, ada prosesnya. Ya benar gitu. sih. Terbiasa ya terlatih karena terbiasa. Biasa gitu. Karena terbiasa. Iya. Gitu. Mudah-mudahan apa yang kita sharingin nih Kak, adik-adik yang kelas 10 sekarang punya gambaran, terus mau mengemukakan pendapat di depan umum. Rata-rata anak-anak itu bukannya malu, tapi lebih ke takut salah, takut diejek. Betul. Itu jadi sumber emosional dari anak-anak milenial sekarang itu kalau saya perhatikan kayak serba takut. Jadi mau ngomong takut, nanti tanggung jawabnya seperti apa. Jadi mungkin langkah mereka yang awal harus menghilangkan rasa takut itu sendiri ya Kak. Betul. Harus gini, kuncinya latihan salah. Nah, latihan salah bagaimana? Ya tadi kalau mau bertanya, ya ungkapkan saja apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin di hati kita muncul, ungkapkan. Mau salah mau benar itu kan terbiasa. Misalnya gini, dia nanya pertanyaan ini nggak jelas, disorakin satu. Lama-lama nih yang kedua dia nanya lagi nggak jelas pertanyaannya, disorakin lagi. Lama terbiasa tuh. Akhirnya yang nyorakin jadi sedikit. Itu otomatisasi tubuh manusia ketika sering dilatih itu dia akan terlatih. Karena dia tahu poin-poin mana yang harus diperbaiki, kayak gitu ya Kak. Oke lah. Terus terakhir nih Kak. Sidang pleno nggak usah deh Kak. Pesan untuk siswa-siswa SMA Hutama nih Kak, peserta LDKS virtual. Mudah-mudahan akhir tahun ini pandemi kita berakhir. Jadi tahun depan kita beda suasana, beda acara lah ya, jangan seperti ini gitu kan. Kayak nggak enak sih Kak, cuma kita doang yang ngobrol. Biasanya kan kalau misalnya kita benar-benar ngundang kaumam ngomong di depan anak-anak, interaktif, ini ngomong sama kamera. Iya, kita ngomong sama kamera doang. Pesan untuk siswa-siswa SMA Hutama nih Kak, terutama adik-adik yang baru, kan mereka baru kisaran 3-4 bulan mereka berada di Hutama dan masih jet lag nih dari SMP ke SMA. Bahkan ada beberapa yang mungkin berpendapat dulunya sekolahnya di negeri, sekarang di swasta, jadi bikin nggak pede untuk berorganisasi. Nah mungkin ada latar belakangnya seperti itu. Pesannya Kak? Ya pesan yang pertama adalah teman-teman baca buku tentang organisasi. Saya coba kasih PR ya. Ada salah satu buku itu tentang manajemen perubahan, itu Otto Scammer. Jadi dia mengungkap teori U atau U teori. Ya. Nah, U teori itu adalah bagaimana teman-teman itu di era sekarang ini membuka pikiran, berhenti sejenak untuk melihat situasi yang ada, berpikir sejenak. Artinya bukan berarti kalian itu stuck, berdiam, kemudian kalian berpikir, terus membangun kolaborasi. Kan U nih, huruf U ya. Seperti huruf U. Nah di titik ujung inilah titik lompatan kalian, teman-teman, lompatan untuk pas belok nih. Kan biasanya orang pas belok tuh gasnya turunin kan. Nah pas belok dia akan ngebut lebih jauh lagi. Nah di sini teman-teman pola tadi saya bilang membuka hati, membuka pikiran gitu kan. Terus juga merendahkan hatinya, bukan berarti untuk kalah dan sebagainya, tapi itu untuk melesat lebih jauh lagi. Nah itu PR buat teman-teman tentang U teori. Nah yang kedua adalah pesan saya
jangan pernah menganggap organisasi itu adalah sesuatu yang menyeramkan. Memang sih menyusahkan gitu kan, tapi menyulitkan gitu, karena harus merubah pola hidup dan sebagainya. Tapi kalian harus belajar organisasi ya. Cari tahu tuh ya, seperti teman-teman mau kenalan sama seseorang nih kan, pasti cari tahu dong apa sih nih dan sebagainya, rumahnya di mana, nomor teleponnya, lama-lama deket kan. Nah, buatlah situasi berorganisasi itu seperti bermain. Nah, seperti kalian menyukai sesuatu hal, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah organisasi tempat berkumpul, tempat membuat sebuah gagasan dan berinovasi. Intinya harus berkontribusi terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Itu sih. Jadi ada beberapa goals yang harus dicapai ya Kak? Ya. Ya, itu pesan dari Kak Umam. Mungkin nanti next time kita akan ketemu tatap muka sama adik-adik SMA Hutama Kak, yang kelas 10 sekarang, di waktu yang akan ditentukan. Terus terima kasih juga Kak Umam udah datang ke sesi podcast kita hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Umam. Terus kan Kak Umam udah tahu SMA Hutama itu seperti apa. Jadi siswa-siswi yang kelas 10 sekarang, Kak Umam aja bisa besar seperti ini, bukan ukuran badannya bukan, tapi background latar belakangnya. Bener loh, besar sekarang. Naik beratnya. Oh beda. Bisa latar belakangnya sebaik ini itu karena Kak Umam satu modalnya berusaha, ya nggak sih Kak? Jadi teman-teman yang di rumah, siswa-siswa SMA Hutama peserta LDKS virtual tahun 2020-2021, sesi podcast hari ini materi keorganisasian, pematerinya Kak Umam, Khairul Umam, selesai. Sampai berjumpa kembali di sesi selanjutnya. Ya, diingatkan kembali juga peserta LDKS virtual SMA Hutama, sudah tahu kan ya, kita punya giveaway setiap sesi materi. Jadi jangan lupa abis materi kita keorganisasian, tetap pantau di live IG SMA Hutama karena ada hadiah ratusan jutaan rupiah. Jangan lupa passwordnya LDKS Virtual SMA Hutama, disiplin, berkarakter, berjiwa pemimpin. Ditunggu, lumayan dapat pulsa ya buat belajar, nggak deh buat main game. Sampai bertemu di season selanjutnya. Terima kasih Kak Umar. Sama-sama Kak Mita.